Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan membagikan video netizen Malaysia hina timnas Indonesia atas kekalahan dari Jepang. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Terima kasih dekat Indonesia dah bagi approve player-player warisan kita. Kenapa Indonesia? Sebab dia orang kena approve dulu baru FIFA boleh. Dah minit 89 lagi seminit nak habis, kena 6-0. Aku rasa boleh ni, Indonesia boleh comeback ni. Tak boleh comeback jadi kambing. Full time 6-0 kena. Tapi itulah, janganlah risau. China pun menang dengan Bahrain 1-0. Orang memang tak boleh nak pergi lagi, dah jauh. Mainlah dekat Asia, jumpa kami Malaysia. Macam mana para haters Harimau Melaya semua? Kebanyakan daripada negara jiran dah tengok dah game Malaysia bertemu Vietnam semalam. Okey, dalam video aku yang lepas, okey, semua fan-fan daripada negara jiran kita mengatakan Malaysia akan tumpas 2-0. Dia kata Malaysia akan tumpas. Ada yang menyokong Malaysia daripada negara jiran ramai, terima kasih banyak-banyak. Tapi kebanyakannya semua mengatakan Malaysia akan tumpas. Tapi akhirnya kau nak tengok tadi kan, keputusan dia Malaysia 4, Vietnam 0. Bye. Halo minasan, konnichiwa, apa kabar semua? What up, how you guys doing? Hari ini kita akan membahas, channel ini officially jadi kontra narasi Malaydes. Ya, saya sudah mulai menyebut mereka Malaydes. Kita akan membahas seperti yang kita ketahui, kita kalah 6-0 dari Jepang, itu which is acceptable. Kita ngerti pertandingan udah nggak penting lagi. Jepang memang udah bermain bagus, jauh di atas kita semuanya. Malaydes menang, jadi ya sombongnya kembali angkuh. Oke, sombong seperti iblis, menghina itu nggak tanggung-tanggung mereka ya. Ini nanti saya taruh di sini di cuplikan ini, saya baca nanti komen mereka juga. Itu ini sebentar ya, silakan Anda baca dulu. Saya post videonya, baca. Nggak usah post boleh, nggak post boleh. Ini saya record, nanti saya sambungkan dua video ini. Oke, lihat video. Ini dia komentar tim Malaydes. Konoha ketar-ketir coblos 6-0 dengan Jepang, sedangkan salam korban 6-0. Sombongnya ya. Ini Azmi Basri TPM ini. Terus Muhammad Faras hanya sekedar jadi lauk nasi, lolosnya hanya sekedar jadi lauk nasi padang mas oleh tim lain. IQ 78 mending kalau nak masuk Piltun tu baru bawa bekalan yang cukup. Jangan hanya masuk Piltun tapi jadi pasukan belasahan. Full Belandades pun jadi laut juga. Ini parah, baru aja menang dengan Nguyen yang nggak full tim dengan 5 imigran. Dia sombongnya, lihat nih, mari kita bahas ya. Alright, udah baca kan, udah lihat betapa sombongnya. Mulai sekarang saya sebagai pundit di Jepang, WNI di Jepang akan membalas mereka dengan kontra narasi mereka. Ini contohnya dari ini TPM semua kayaknya. Ini dari Azmi Basri, TPM semua ini. Memang betul kata Bang Wan Wino, TPM ini bahaya. Pada sama stipend yang kita. Ya, halo. Halo. Ini sebentar ada teman. It's raining ya. I'll check it for you. Alright, I got 1 second. Yeah, it's still raining and the parking quite full. Yes. Alright, bye. You're welcome.
Oke, itu ada members nanya parking di kelihatan di sini. Ini saya masih kerja pakai baju uniform saya ini ya. Ya, Malede saya bukan pembantu ya. Ini dia komentarnya ya, saya baca, sudah baca tadi, saya baca lagi. Dari Basri ini, Konoha ketar-ketir karena dicoblos 6 gol oleh Jepang dan Harimau Malaya berpesta gol dengan Nguyen. Salam korban 6-0. Oke, kita bahas ini dulu. Pertandingan dengan Nguyen, kita bahas Malaysia. Kita pertandingan dengan Nguyen, ya. Dengan Nguyen ini nggak full, nggak season itu juga dia nggak ada apa ya, nggak ada striker tajamnya itu. Terus saya lihat motif susunan pemain dan permainan mereka saya lihat sedikit. Ada streamline waktu itu. Terus Malaysia memang kelihatan naik kekuatannya dengan 5 pemain baru ini. Pemain yang belum jelas ini ya, ini belum jelas keturunan, jangan senang dulu. Vietnam pasti nggak akan tinggal diam. Saya udah perkirakan, makanya saya kasih tahu kemenangan. Pertandingan Vietnam akan basing, akan selidiki habis-habisan. Terus kalah, malu karena punya pemain imigran yang banyak begitu ya, pemain pendatang haram, belum tahu apa status mereka, kan? Pemain yang dari Argentina, dari Spanyol, dari Brazil, secara common sense it doesn't make sense. Ya, secara akal sehat itu nggak masuk akal. Tapi mana tahu kalau betul pun itu adalah pemain keturunanmu bagus, berarti kamu punya mental nanti ketemu. Sedikitnya kamu mulai kepedean, itu tipikal orang Malaysia ya. Menang sedikit, mulai sombong, mulai pede, nanti kamu hadapi Indonesia. Kamu baru ketemu Nguyen yang nggak full team di rumah kamu. Sudah sombong di home, sombongnya minta ampun. Mulai nyindir Indonesia. Ya, itu memang tipikal, makanya channel ini jadi kontra narasi karena memang narsis atau kebencian orang Malaysia ini terhadap Indonesia, underestimate mereka udah akut banget, sudah parah. Memang harus disadarkan lah, channel kontra narasi begini seperti Wan Winur butuh untuk mereka sadar, untuk mereka membuka mata. Oh, ternyata doktrin di otak saya, orang Indonesia itu bukan bodoh semua. Orang Indonesia itu bukan IQ 78 seperti yang kita percayai, kan? Oke, 6-0 dengan Jepang itu sudah diperkirakan. Jepang dengan pemain-pemain muda, lokal baru itu jangan kalian kira pemain-pemain sembarangan. Anak-anak itu top class, top level play, bermain di klub-klub mereka. Saya di sini karena anak saya juga main bola. Ya, saya syukur sekali anak saya yang 5-10 tahun dua kali main di Barcelona Academy, 1 di klub sekolahnya. Saya syukur sekali dia dapat. Saya tahu persis gimana Jepang membina sepak bola. Wajar, mereka itu calon kandidat Piala Dunia. Jangankan Indonesia, Jerman mereka bantai 6-2. Nggak di home lagi, ini bukan di home mereka. Coba bayangin. Jangankan Indonesia, jangankan Malaides itu ya. Harimau kucing meong itu nanti ketemu kamu dengan Jepang, Korea, Arab Saudi, Australia, baru kamu sombong. Indonesia dengan Pak Arab, negara Arab Saudi negara Arab, ke Pak Arab kalau orang Malaysia ngomong, itu selalu ngalahin kamu. Indonesia udah lewat itu. Ya, kalau mau bertarung di tingkat dunia, memang kita harus melawan pemain-pemain kuat. Jepang itu bukan standar Indonesia, standar Asia lagi. Saya melihat cara mereka membuat sepak bola, sistem mereka dari usia dini, nanti kita bahas satu-satu. Itu jauh. Ya, jauh sekali dari Indonesia, dari negara Indonesia, malah Southeast Asia itu. Enggak, cara mereka, sistem mereka membina. Kenapa? Anak saya di grassroots. Anak saya belajar main bola dari TK. Umur 5 tahun, kelas 1 SD udah one touch seperti permainan Ole dengan Egy waktu lawan Cina. Itu udah bisa anak saya lakukan umur 5 tahun. Ya, dia dengan temannya udah one touch begitu. Apalagi di Barcelona Academy memang passing begitu kan menunya. Kalau waktu lessonnya 1,5 jam, hampir 45 menit passing begitu aja. Pas, pre-man, mereka nggak boleh record sayangnya. Karena itu ya rahasia akademi mereka kan.